Di era digital didefinisikan sebagai 5A. Aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, tapi waktu mereka perbaiki lagi menjadi versi yang Yes Gojek versi kamu, itu sampai view-nya sampai 20 jutaan. Jadi benar-benar tergantung dari konten yang kita keluarkan, apakah itu cocok dengan customer kita, dengan target segmen kita, nanti ini akan berjalan terus. Nah, setelah kita kasih bobot prioritasnya, kita timbang di kolom sebelah kanan adalah account-account kita. Kolom Mark+ Online Community. Ingin berkontribusi dalam survei-survei online? Memiliki minat dan insight yang bisa dibagi dalam dunia bisnis dan marketing? Mau dapat hadiah uang tunai dan emas? Bahkan hadiah yang bisa kamu request sendiri? Kalau iya, kamu wajib banget follow Instagram @mochi_id. Di @mochi_id, kamu bisa isi survei secara online yang sedang berlangsung, sekaligus dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah yang totalnya jutaan rupiah. Yuk follow @mochi_id.
melangkah semangat, gemuruh hati berimpian, seolah akan terhambat. Menerjang, menerkam, melumpuhkan daya juang, menajam hancuran, beratlah menyiksa, tanpa ampun menewaskan. Adakah di sini sebekas benda harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, bukan harus bilang badai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, berjumpa membelah satu angkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sambil petunjuk asaku merasuk. Siap adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut berkutu? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, bukan harus bilang badai pasti berlalu. Berlalu, ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku yang hargaku, bersama kita pasti bisa berjaya. Menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, angkat hargatmu, bersama kita pasti bisa berjaya. Satukan semangat, satukan kekuatan, berkuatlah. Happy weekend.
Sobat MI, kembali lagi bersama saya Kartika dalam Mark Plus Goes to Campus episode 84. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Mark Plus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Mbak Melati Ekasari, selaku COO of Mark Plus Inc. Selamat pagi, Mbak Melati. Pagi, Tika. Apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Oke, Mbak. Nanti kita akan ketemu di sesi selanjutnya, Mbak, ya. Yep. Nah, Sobat MI, sebelum kita memasuki segmen pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada pagi hari ini. Ada Bapak Dr. Elia Ardian, SE, MBA, Ketua Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra, Makassar. Agak kareba, Pak Dr. Elia Ardian. Baik. Salam kenal Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Salam kenal Pak. Nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya ya Pak ya. Siap, terima kasih Ibu. Kemudian juga telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Freddy Johannes Rumandi, MM, selaku Rektor Institut Bisnis dan Multimedia ASI. Selamat pagi, Bapak Dr. Freddy. Selamat pagi semua, selamat pagi Mbak Karina. Selamat pagi Pak Dr. Elia. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh peserta yang beragama Muslim. Selamat menjalankan puasa. Terima kasih Pak. Nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya Pak ya. Selanjutnya kita saksikan highlight MGTC episode sebelumnya. Ada akademik, ada vokasi, ada profesi. Nah, tentunya ini memiliki perbedaan, tetapi tujuannya sama, untuk mencerdaskan sumber daya manusia Indonesia itu. Business pitching, jadi mahasiswa-mahasiswa mereka harus membuat bisnis apa yang mereka inginkan, misalnya keripik keladi, cookies, segala macam hal-hal yang mereka berkenan untuk bisnis secara kecil-kecilan. Dan sebelum kita berbincang dengan para narasumber hari ini, Mbak Melati akan memaparkan konsep entrepreneurial marketing. Kepada Mbak Melati, kita persilahkan. Oke, thank you Tika. Jadi selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol sama pembicara-pembicara kita, saya akan masuk ke satu penjelasan tentang konsep. Mungkin kita akan ambil satu spesifik khusus ya, yaitu tentang gimana caranya membangun kultur inovasi, karena ada yang paling penting. Nah, mungkin aku minta tolong share screen. Oke. Jadi tadi mungkin udah perkenalkan juga ya, jadi saya adalah Melati Ekasari, saat ini menjadi COO dari Mark Plus Inc. dan juga Head of Consulting. Mungkin aku akan masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong inovasi itu seperti apa, mungkin kita bisa lihat penting atau tidaknya melakukan inovasi. Nah, ini ada satu grafik, satu penelitian yang pernah dilakukan, ini secara global gitu ya, dan khususnya memang di US yang banyak penelitiannya. Jadi di sini dibilang bahwa kalau misalnya kita mau berinovasi, kita memang harus mau invest, nggak hanya invest biaya, tapi juga invest waktu gitu untuk mikirin inovasinya. Karena inovasi itu bukan cuma sekedar kita tiba-tiba munculin, ini ada rasa baru atau ada produk baru,
atau ada hal yang baru, tapi itu sebenarnya nggak baru-baru banget gitu. Jadi yang namanya inovasi itu gimana caranya kita mengoptimalkan apa yang kita udah punya, gimana caranya misalnya kita mau improve profit, mau ningkatin efisiensi cost, atau misalnya kita mau kasih value apa lagi sih yang sebenarnya dicari oleh customer-customer kita misalnya. Atau kalau misalnya kita ngomong konteks institusi pendidikan, kira-kira gimana ya cara kita menarik calon mahasiswa, dan juga misalnya gimana caranya membuat mahasiswa kita sekarang merasa bahwa apa yang kita lakukan itu selalu ada improvement gitu misalnya, sehingga nanti akan bisa menjadi referensi atau mereka merekomendasikan kampus kita ketika mereka sudah lulus misalnya, jadi alumni yang juga bisa menjadi perpanjangan tangan untuk sekalian promosi itu buat masuk kampus misalnya. Nah, salah satunya juga yang harus dilakukan itu adalah gimana caranya kita bisa ngerespon ke tren yang ada, karena kan pasti zaman selalu berubah, pasti ada aja hal-hal yang berkembang. Kita bisa lihat juga kompetisi mungkin antar kampus itu juga apa sih yang mereka lakukan gitu, sehingga mereka bisa menarik banyak mahasiswa dan lain-lain. Itu juga yang harus kita cek, dan gimana caranya kita bisa punya unique selling point. Jadi kalau misalnya kita lihat dari penelitian, perusahaan-perusahaan atau institusi yang memang mereka memprioritaskan inovasi itu sebagai sesuatu yang penting, sehingga kita bisa lihat bahwa input yang mereka berikan, misalnya mereka invest di duit dan lain-lain, itu lebih besar daripada yang mungkin tidak terlalu memprioritaskan inovasi. Jadi mereka invest 1,4 kali lebih besar gitu dari penelitiannya. Terus kemudian mereka juga mikirin inovasinya itu lebih matang. Misalnya kita lihat bahwa mereka-mereka yang bisa menggodok inovasinya, bahkan mungkin perlu waktu 5 bulan lebih lama gitu untuk inovasi itu, pada akhirnya yang grafik paling kanan ya, itu mereka bisa menghasilkan output yang 4 kali lipat lebih besar gitu daripada mereka-mereka yang mungkin nggak invest biaya segede itu, nggak invest waktu selama itu dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat, memang inovasi-inovasi yang paling banyak dilakukan itu memang oleh company-company yang memang ada di tech industry itu ya, karena memang teknologi itu yang bergeraknya paling cepat dibandingkan dengan yang lain. Jadi ketika mereka core bisnisnya ada di situ, ya mau nggak mau mereka harus jadi perusahaan yang paling inovatif dibandingkan yang lainnya, karena mereka harus agile juga. Makanya kalau kita lihat Salesforce.com, Amazon.com, dan lain-lain, perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan teknologi juga gitu ya, di bisnisnya itu juga selalu harus punya inovasi yang lebih tinggi gitu daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, kita mungkin coba lihat ke slide berikutnya. Jadi kalau kita pengen tahu sebenarnya kita sudah berinovasi sejauh mana, dan bisa jadi ini menjadi tempat buat kita refleksi juga, karena kita pasti tahu bahwa ada degree of innovation juga yang dilakukan gitu. Makanya di sini kita lihat ada 5 level. Nah, yang pertama itu adalah level 1 di mana mungkin kita udah terekspos, tapi itu juga lebih ke kita aware bahwa inovasi itu penting, tapi kita masih belum tahu kita harus berinovasi sejauh mana, terus mungkin kita juga masih belum punya resources gitu untuk bisa create inovasi yang memang perlu dilakukan. Nah, tapi mungkin kita nanti lama-lama akan naik ke level 2, yaitu educating. Jadi kita udah tahu apa-apa saja yang harus dilakukan kalau kita mau berinovasi, terus kita udah mulai sedikit demi sedikit berinovasi secara internal, terus kita mulai engage gitu dengan, mungkin ada konsultan yang bisa kita tanya-tanya tentang gimana sih cara berinovasi, kita harus mulai dari mana, dan lain-lain gitu. Terus mungkin orang-orang yang ada di company atau lembaga itu udah mulai ikut serta itu dalam workshop-workshop terkait inovasi. Jadi memang sudah mulai terlatih untuk melakukan step by step-nya inovasi. Nah, nanti levelnya juga akan naik lagi, yaitu yang ketiga, yaitu experimenting. Jadi di sini udah mulai ada inovasi yang dilakukan berdasarkan investasinya, udah mulai invest, itu berapa duit lah ya buat inovasi itu. Terus juga mulai berinovasi secara eksternal, nggak cuma internal doang, mulai ada produk-produk yang baru. Terus juga udah mulai ada open innovation. Jadi inovasi itu bukan sesuatu yang heboh atau yang kayaknya susah banget untuk dilakukan, tapi udah mulai fluid gitu inovasinya. Jadi bisa sedikit demi sedikit ada inovasi. Nah, nanti kalau udah mulai mature lagi, itu ada di level 4, yaitu holistic. Jadi bahkan di organisasi kita itu ada struktur yang mendukung inovasi. Misalnya ada tim khusus untuk R&D, atau misalnya ada tim khusus yang mikirin kira-kira next inovasinya bakal apa, terus emang ada tim yang khusus ngerjain gitu. Karena
Yang kita tahu kalau misalnya inovasi itu nggak ada orang yang memang invest waktu yang jelas di situ, alokasinya memang di situ, nanti mereka akan pusing karena ada banyak hal yang harus dikerjain, buru-buru mikirin inovasinya apa gitu ya. Dan nanti ketika sudah di level 5, yang artinya kita udah experience, inovasi itu udah mulai masuk ke strategi yang kita lakukan, misalnya setiap tahun udah jelas gitu. Culture inovasinya juga udah ada di seluruh level, top down, bottom up gitu ya. Terus kita juga mulai berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya atau institusi yang lainnya, sehingga kita bisa mencapai sesuatu yang mungkin selama ini kalau kita ngerjain sendiri itu nggak bisa kita lakukan. Itu adalah 5 level inovasi, dan kita bisa refleksi kita sekarang ada di mana. Oke, kemudian next slide-nya. Ini adalah hal-hal yang harus kita tahu atau kita dalami kalau misalnya kita mau berinovasi itu dan punya budaya inovasi yang jelas. Jadi yang pertama yang harus kita latih juga adalah exploration. Gimana caranya kita bisa lihat sebenarnya apa-apa aja sih yang bisa kita ubah gitu. Apa yang perlu kita tingkatkan gitu dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Atau ada yang perlu kita tambahkan nggak ya gitu yang mungkin kita nggak pernah lakukan selama ini. Atau ada hal-hal yang perlu kita kurangin atau bahkan kita hilangkan supaya inovasi itu bisa berjalan dengan lebih efisien gitu misalnya. Nah, ini juga bisa kita lakukan untuk hal-hal yang sifatnya quick wins, yang pokoknya apa yang bisa kita lakukan sekarang nih atau minggu depan gitu, atau yang sifatnya big bets gitu, yang mungkin efeknya akan jangka panjang, yang bisa jadi itu akan menjadi potensi dari bisnis model yang baru yang perlu kita kembangkan, karena kemungkinan juga 1-2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan bisnis model itu akan berubah gitu ya di berbagai macam sektor industri. Terus kita juga perlu menentukan objektif itu dulu gitu. Jadi kita harus tahu bahwa dengan inovasi ini kita mau menuju kemana, apa yang mau kita tuju, apakah purely kita mau ngomongin revenue atau misalnya kita mau ngomongin memperbanyak jumlah mahasiswa, mahasiswi dan lain-lain, atau misalnya kita mau mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi, atau misalnya kita mau dilihat secara nasional atau global ada level tertentu dan lain-lain. Nah, itu yang nantinya akan menjadi target kita sehingga inovasinya itu juga akan terarah ke sana itu. Dan biasanya juga akan kita lihat dari waktu yang dibutuhkan. Apa ada yang mau kita capai di tahun depan, 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu nanti akan ditarik mundur inovasinya seperti apa. Dan inovasi itu juga kita harus tentukan apakah itu nantinya akan berupa problem solving, memang sesuatu yang selama ini mengganggu atau menghambat apa yang kita kerjakan, atau misalnya market winning, kita pengen supaya jumlah customer atau mahasiswa kita lebih banyak, misalnya 2 kali lipat dari sekarang, atau value creating gitu, gimana caranya dari yang udah ada sekarang, kita bisa tambahkan lagi value-nya, sehingga semuanya bisa senang gitu ya, karena dapat value yang lebih. Terus yang ketiga yang nggak boleh lupa adalah investment gitu, jadi jangan sampai kita pengen punya inovasi, kita punya sesuatu yang diwujudkan, tapi kita nggak mau mengalokasikan biaya atau waktu ke sana gitu, karena pasti semuanya itu butuh modal. Dan nggak hanya modal uang sama waktu juga, tapi tenaga juga, kompetensi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bisa berinovasi dan punya budaya inovasi yang tepat, kita benar-benar harus lihat di mana aja kita harus membangun landasannya. Terus organisasi itu juga, karena biasanya kalau nggak ada organisasi yang khusus ngedrive atau men-trigger inovasi, itu biasanya akhirnya nggak ada yang mikirin. Kemudian evaluation itu juga, karena kita juga harus bisa mengukur ketika melakukan satu inovasi, ini berhasil nggak ya gitu, dan KPI keberhasilan dari inovasi yang kita lakukan itu apa. Jadi kalau misalnya ternyata belum tercapai, kita perlu cari cara lain untuk mencapainya, sehingga kita juga nggak merasa tenang-tenang aja, yang penting kita udah berinovasi gitu, mau hasilnya gimana, itu nanti aja, itu nggak bisa gitu. Dan yang paling penting juga adalah leadership. Biasanya inovasi itu memang harus di drive top down gitu. Jadi kalau misalnya atasannya, orang yang paling atas itu bahkan tidak mau ada inovasi karena sudah merasa nyaman dengan birokrasi yang ada selama ini dan lain-lain, maka kan susah bagi orang-orang di bawah untuk berinovasi juga gitu. Karena kalau bottom up itu agak susah. Makanya kita butuh pemimpin untuk bisa nge-drive budaya inovasi ya, butuh pemimpin yang berani membaca peluang misalnya, atau mengambil resiko dari apa yang selama ini mungkin kita ada di comfort zone atau status quo. Terus cara pandangnya itu harus selalu inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan. Gimana cara kita bisa growth lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah kolaborasi. Karena
kita akan bisa mencapai banyak hal dengan berkolaborasi. Kalau sendirian, itu kita pasti akan pusing ya mikirin, oh berarti harus invest ini, invest itu, dan lain-lain gitu. Tapi kalau kolaborasi, bahkan kita bisa sharing aset dan macam-macam gitu. Kolaborasi ini bisa juga nggak hanya dengan partner, bisa juga dengan kompetitor juga, namanya competition, bisa juga dengan lembaga yang lain, atau mungkin bukan lembaga, bisa jadi dengan brand, bisa jadi dengan perusahaan gitu, atau bahkan dengan customer gitu, atau calon-calon mahasiswa, atau dengan mahasiswa juga, karena mereka yang paling tahu sebenarnya kebutuhan mereka apa. Jadi ada banyak hal. Oke, kemudian kita coba lihat di slide berikutnya. Kita kalau misalnya ngomongin inovasi, itu ada inovasi yang sebenarnya tanpa perlu invest di teknologi tertentu atau tanpa perlu mengubah bisnis model, itu udah bisa kita lakukan. Jadi misalnya sekarang kita mau nambah apa ya, misalnya mata kuliah apa yang perlu kita tambahkan supaya anak-anak itu bisa lebih kompetitif gitu nanti di dunia kerja misalnya, dan lain-lain. Atau sekedar kayak misalnya kita punya produk, nanti next kita keluarin produk apa lagi ya gitu. Tapi kalau inovasi yang lebih di atas level itu adalah kalau kita punya bisnis model yang berbeda. Misalnya yang tadinya kita cuman ada orang datang, beli, kita jual, ini misalnya kita kolaborasi, nanti orang misalnya nggak perlu beli putus, tapi nanti bisa subscribe atau subscription tadi, atau misalnya mereka bisa punya cara lain. Jadi itu ada macam-macam yang bisa dilakukan. Atau misalnya tanpa berubah bisnis model, kita menambah aja teknologinya, kira-kira apa yang berbeda gitu. Itu nanti yang biasanya akan mengarah ke inovasi-inovasi yang sifatnya juga sebenarnya bisa reguler, karena kita nggak perlu mengubah terlalu banyak teknologi. Tapi yang paling heboh itu adalah kalau misalnya kita mengubah teknologi juga, karena teknologi baru gitu ya, dan juga bisnis modelnya yang berbeda gitu. Kayak misalnya kita ngomong kamera. Kalau dulu mungkin di zaman belum ada digital kamera, orang beli kamera, orang beli roll filmnya juga, nanti begitu udah selesai difoto, itu harus dicetak dulu ke tempat percetakannya dan lain-lain gitu. Tapi dengan adanya kamera digital, sekarang tuh kalau misalnya kita punya studio foto, udah nggak kayak gitu lagi gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bikin orang yang sebenarnya sehari-hari mereka udah bisa foto sendiri, tapi kita bisa create value yang berbeda gitu. Makanya model-model kayak dia punya photo box, dia punya background yang macam-macam, dia bisa kasih lokasi atau studionya yang bisa gede, bisa diatur macam-macam, ada pengarah gaya. Jadi itu yang akhirnya mereka jual gitu. Jadi bisnis modelnya udah berubah sama sekali. Nah, itu yang perlu dipikirin supaya kita bisa tetap relevan gitu ya sepanjang perjalanan ke depannya. Kita coba lihat di next slide-nya. Jadi kalau misalnya kita bingung inovasinya itu mau di mana sih gitu. Nah, ada yang namanya innovation radar. Kalau ini aku belum ganti ya di screen-nya. Oke, jadi kalau innovation radar ini itu ngomongin tentang apa-apa aja hal yang bisa kita inovasikan. Jadi mungkin kalau misalnya kita, katakanlah kita punya jualan gitu, kita jualan makanan. Jualan makanan itu mungkin kita kepikiran inovasinya, oh ya udah kita bikin rasa makanan yang beda, atau misalnya kita bikin packaging-nya beda dan lain-lain. Jadi cuma seputar itu aja, karena kita berpikir inovasi itu ya kayak begitu gitu. Padahal inovasi itu kalau kita lihat di radarnya nih, yang bentuk lingkaran ini ya, ada 12 dimensi, itu kita akan bisa tahu bahwa inovasi itu bisa di prosesnya gitu ya, bisa di customer-nya, bisa di misalnya tempat kita jualannya gimana, atau cara kita networking, atau misalnya nama brand-nya apa, atau mungkin kita punya supply chain dari ujung ke ujung, kita bisa inovasi di salah satu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa macam-macam gitu ya, kita combine. Karena nggak hanya ada di satu layer. Intinya adalah kita bisa offer apa ke customer-customer kita, ke pelanggan atau ke mahasiswa kita. Terus kira-kira dari sisi customer-nya itu mereka sebenarnya pengen dapat apa, apakah ada proses yang bisa kita perbaiki untuk membuat berbagai hal itu berjalan dengan lebih baik lagi, atau misalnya lebih hemat gitu ya. Terus kira-kira bisa nggak kita punya inovasi dari cara kita untuk bisa memberikan layanan itu sehari-hari itu. Yang tadinya misalnya orang jualan di toko, mungkin sekarang udah bisa jualan secara online. Yang orang tadinya harus ambil barang langsung di toko, sekarang bisa online. Atau misalnya tadinya barang itu harus dikirim kalau beli online, mungkin sekarang barang itu bisa ditaruh aja di tempat di mana orang itu mungkin sehari-hari beraktivitas di sekitar sana, orangnya tinggal ngambil. Jadi bisa macam-macam banget gitu yang bisa kita tawarkan. Oke, kita coba next slide-nya.
Mungkin next-nya lagi, ini tadi udah saya jelasin sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat gimana kita mikirin sebenarnya level inovasinya harus sejauh mana, jadi kita bisa lihat dari sisi kompleksitasnya dan juga siapa saja yang bisa kita libatkan. Jadi inovasi yang paling sederhana itu adalah kalau misalnya kita mikirin sendiri gitu. Jadi kita mungkin punya inovasi, kita coba jalanin. Jadi mungkin cuma internal perusahaan aja gitu ya yang kita akan ajak untuk berinovasi, itu udah cukup. Tapi bisa jadi kalau kita udah naik levelnya lagi, kita udah punya tim R&D. Jadi setiap ada ide, timnya itu yang ngegodok, mereka mungkin yang akan coba ngelakuin riset, mereka coba akan tanya-tanya sana-sini, nyari partner, ngolah data, dan lain-lain. Sehingga mereka nanti bisa kasih rekomendasi, oke ini inovasinya kayaknya cocok nih buat kita jalanin, dan lain-lain. Naik level lagi, ada yang namanya crowdsourcing. Gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan masukan-masukan atau opini dari publik, karena mereka yang mempergunakan layanannya. Tapi ini sifatnya lebih ke satu arah gitu. Jadi kita mungkin menyediakan bisa forum, bisa kita menyediakan satu form juga untuk orang bisa ngisi dan lain-lain, kasih masukan gitu. Nanti kita tampung, kita lihat mana yang oke. Tapi kalau misalnya kita mau levelnya yang paling tinggi adalah innovation yang muncul dari hasil co-creation. Jadi mungkin dari R&D itu akan nanya ke publik gitu ya, mereka kira-kira butuhnya seperti apa, ketika publik ngasih masukan dan kita godok, itu kita nanti akan bisa lempar lagi ke mereka untuk nanya kira-kira ini ada yang masih perlu ditambahin nggak, atau misalnya kita lakukan konsep tes dulu ke mereka dan lain-lain. Jadi semakin kita berkolaborasi dalam bikin inovasi ini dengan orang-orang yang memang menikmati apa yang kita jual atau apa yang kita berikan, itu akan semakin efektif karena kita akan mendapatkan point of view yang tidak bias gitu ya, karena dari dua belah pihak. Oke, next. Ini adalah DNA seorang innovator. Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat sebenarnya kita tuh sudah berinovasi enough enggak, atau sebenarnya kalau misalnya kita sekarang ngerasa kayak oke, kayak saya bukan orang yang inovatif, tapi gimana ya caranya mengasah kemampuan-kemampuan saya untuk bisa berinovasi. Ini ada 5 hal yang utama. Jadi yang pertama adalah kemampuan kita untuk bisa mengasosiasikan berbagai hal supaya menjadi satu hal yang holistik gitu. Kita tahu benang merah antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya ketika kita mau ngomong, mungkin contohnya itu kayak Steve Jobs ya, ketika dia bikin Apple dan punya UI UX yang jauh berbeda gitu ya dari kompetitor-kompetitornya, itu karena memang dari dulu Steve Jobs itu nggak cuma belajar teknologi gitu, dia juga belajar kaligrafi, dia juga pernah belajar di India juga, di India Ashram juga, dia juga belajar detail-detail desainnya Mercedes-Benz dan lain-lain. Jadi itu semua, walaupun mungkin kalau orang-orang yang tidak terlalu punya jiwa inovasi itu ngerasa kayak nyambungnya di mana gitu, tapi itu membentuk dia kenapa akhirnya dia bisa bikin UI UX yang seperti itu. Jadi asosiasi ini adalah ya cara kita untuk bisa mencoba mempelajari berbagai hal supaya kita bisa dapat satu inovasi yang berbeda gitu, yang mungkin selama ini tidak dilakukan oleh kompetitor-kompetitor kita. Yang kedua adalah questioning gitu. Jadi orang itu harus penasaran banget gitu ya kalau misalnya dia mau berinovasi. Jadi kita harus selalu nanya why not, what if gitu ya, untuk bisa men-trigger inovasinya itu kita perlu melakukan gimana sih? Atau kita perlu mikirin hal-hal yang jauh berbeda gitu. Misalnya ada inovasi yang melakukan satu gitu atau ada ide. Terus kita juga harus mempertanyakan kalau misalnya kita lakukan sebaliknya gimana ya kira-kira, apakah itu lebih tepat dan lain-lain gitu. Atau misalnya kita meng-embrace constraint yang ada supaya kita bisa keluar dengan inovasi yang out of the box gitu. Jadi misalnya kalau kayak dulu nih sebelum zamannya banyak digital bank gitu ya. Dulu tuh udah banyak bank-bank yang selalu punya pikiran gimana ya kalau misalnya tiba-tiba ada regulasi yang membuat orang itu nggak boleh ke cabang atau cabang itu nggak boleh ada. Nah mereka mikirin tuh yang munculnya bisa ke berbagai produk ya, bisa ada mobile banking lah, terus nanti ada fintech dan lain-lain, yang akhirnya tuh ternyata terbukti perlu dilakukan ketika masa-masa COVID, di mana orang itu nggak boleh keluar dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal itu yang nantinya akan bisa menjadi trigger utama kita ketika kita disuruh mikirin inovasi. Jadi kita tidak melakukan inovasi itu terpaksa karena tiba-tiba kita dihadapkan pada masalah itu, tapi sebelum masalah-masalah itu terjadi, kita udah mikirin kira-kira skenario apa aja yang bakal terjadi nanti di masa depan. Kemudian observing. Jadi kalau misalnya kita mau bikin inovasi, misalnya untuk mahasiswa kita,
kita harus tahu sehari-hari mahasiswa itu ngapain sih gitu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, cara belajar mereka gimana, cara mereka mendapatkan layanan kita tuh seperti apa, misalnya di perpus mereka gimana kegiatannya gitu. Jadi kita bisa tahu hal-hal apa saja yang kita itu masih kurang atau yang ternyata itu dibutuhkan gitu oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah untuk mengobservasi apa yang dilakukan, itu takutnya nanti ya akan bias tadi ya. Sebenarnya experimenting, karena kalau kita ngomong inovasi yang berhasil itu tuh adalah bukan inovasi yang tidak pernah gagal gitu. Pasti selalu ada kegagalan, tapi karena kita selalu bereksperimen untuk tahu ketika gagal di satu hal, kita pelajarin gagalnya di mana, nanti next-nya kita udah tutup tuh celahnya. Nanti mungkin ketika gagal lagi, harusnya kegagalannya itu di poin yang berbeda ya. Jadi ada banyak celah yang nantinya ujung-ujungnya kita akan dapat satu inovasi yang sempurna gitu. Nah, kemudian adalah networking. Ini juga satu hal yang paling penting ya, karena networking ini ya cikal bakalnya kita nantinya bisa berkolaborasi gitu. Dan networking ini harusnya kita lakukan nggak hanya di circle yang mungkin masih satu kerjaan nama kita atau masih satu jenis industri gitu. Kalau bisa bahkan multiple sektor, karena bisa jadi akan muncul inovasi yang unik gitu ya dari sana. Oke, coba lihat next-nya. Itu adalah hasil risetnya aja. Kalau kita lihat dari 5 hal yang ada di DNA Innovator tadi, itu ternyata yang paling tinggi dimiliki oleh para innovator-innovator yang populer ya, itu adalah kemampuan dia untuk associating, questioning, sama networking. Karena kalau misalnya mereka nggak suka nanya-nanya, nggak curious, itu nggak akan muncul tuh hal-hal yang akan men-trigger mereka untuk berinovasi. Terus kalau misalnya mereka nggak bisa membuat benang merah antara satu hal dengan hal yang lain, ya inovasinya itu juga akan unik. Dan kalau mereka tidak suka networking atau nggak bisa networking dengan berbagai macam pihak, yaitu akhirnya inovasinya tidak akan terwujud. Jadi itu gampangnya seperti itu. Nah, kita coba lihat next-nya. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan kalau misalnya kita mau mengasah tadi ya, DNA Innovators kita tadi. Dari masing-masing 5 hal itu bisa di breakdown. Ini cuma beberapa contoh, tapi nanti mungkin bisa sambil refleksi, kira-kira mau ngapain lagi ya, kita bisa ngelatih. Nah, ini mungkin kita bisa aja tentuin kayak, oke 15-30 menit, kita coba deh tulis pertanyaan-pertanyaan apa aja yang bisa menggugah gitu ya, bisa men-trigger kita nanti mau berinovasinya gimana. Atau misalnya kita coba jadwalkan gitu, pokoknya yang penting setiap minggu atau 2 minggu harus ada seminar atau misalnya training yang kita ikutin, tapi itu harus di luar training yang selama ini kita pernah ikut gitu, sesuatu yang memang unik dan berbeda. Atau misalnya kita jadwalin, oke, yang penting sebulan sekali kita baca satu buku yang itu membahas tentang hal-hal yang baru, tren yang baru, dan lain-lain. Gitu. Macam-macam. Jadi kita coba tuliskan supaya kita juga bisa melatih innovators DNA ini sedikit demi sedikit gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kan ada slide terakhir lagi. Ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya mungkin bisa nanya di kolom chatnya atau pertanyaan. Tapi kira-kira seperti itu aku kasih lagi ke Tika. Silakan Tika. Ya, terima kasih Mbak Melati. Oke, Sobat MI memiliki tujuan menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi di bidang keilmuan dan entrepreneurship dengan standar kualitas nasional dan internasional, mengelola universitas secara entrepreneurial dengan memegang prinsip pamong yang baik. Bagaimana strategi Dr. Elia Ardian, SE, MBA, Ketua Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra, Makassar? Sesaat lagi, Dr. Elia akan berbincang bersama Mbak Melati untuk mengulas lebih dalam. Setelah yang satu ini, tetap di Mark Plus Goes to Campus.
Dear Sobat MI, buku Entrepreneurial Marketing Beyond Professionalism to Creativity, Leadership, Sustainability, karya terbaru The Father of Modern Marketing, Profesor Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hoi Den Huan, Jackie Musri, baru saja di-launching di Amazon pada 14 Maret 2023. Simak pembahasan buku ini di dalam The 86 Marketplace Goes to Campus to Special Edition di kampus online launch Entrepreneurial Marketing Punakawan Mendunia Sabtu 1 April 2023 pukul 10.00 hingga 11.30 melalui platform Zoom and YouTube Marketplace Campus Channel featuring keynote speech Profesor Insinyur Nizam MSc, DIC, PhD, IPU ASEAN Engineer PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Punakawan Mendunia by Hermawan Kartajaya, Founder Chairman M Corp. Entrepreneurial Marketing by Dr. Jackie Musri, COO Marketing Marketplace Inc. Segera daftarkan diri Anda untuk bisa mendapatkan link dan e-sertifikat melalui form yang kami share di chat Zoom. Daftarkan sekarang juga free e-sertifikat. Selanjutnya, kembali lagi kami serahkan kepada Dr. Elia Ardian, SE MBA bersama dengan Mbak Melati Ekasari. Silakan Mbak Melati. Oke, selamat siang Dr. Elia. Selamat siang, Bu Melati. Baik-baik aja ya? Sehat-sehat? Baik-baik. Sehat-sehat. Oke, nah sekarang kita pengen coba dengar pemaparan dari Dr. Elia, dan nanti dari situ mungkin teman-teman yang lagi nonton akan ada banyak pertanyaan kali ya, akan ditanyakan di kolom chat. Dan aku langsung serahkan ke Dr. Elia, silakan. Baik, terima kasih Bu Melati. Baik, yang saya hormati Bapak Jackie Musri, CEO dari Marketplace, lalu juga narasumber kedua yaitu Bapak Dr. Freddy Rumambi dan Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan saya Elia Ardian. Saya sebagai Ketua Program Studi Manajemen di STIE Ciputra Makassar, atau secara branding kami menggunakan branding UC Makassar. Ya, saya mohon izin dalam waktu sekitar 15-20 menit saya coba share mengenai apa yang sudah kami alami selama 2 tahun lebih ini, ya Bapak dan Ibu. Ya, tema yang saya angkat adalah Entrepreneurial University. Nah, ini sangat penting Bapak dan Ibu kalau kita mendengar perusahaan-perusahaan besar, Google, Facebook, lalu FedEx dan beberapa hal yang lainnya, itu mereka itu perusahaan yang muncul dimulai dari perguruan tinggi. Ya, dan perguruan tinggi yang mereka tempati atau kuliah adalah perguruan tinggi yang berbasis entrepreneurship yang sangat kuat Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita bicara Bapak dan Ibu mengenai entrepreneurial university, entrepreneurial campus atau perguruan tinggi yang berbasis entrepreneurial, itu bukan sekedar perguruan tinggi yang punya tagline entrepreneurship, professional entrepreneurship, atau bukan hanya yang berbasis kurikulum entrepreneurship Bapak dan Ibu. Dan saya selama kami ya Bapak dan Ibu, bukan hanya saya sebagian kecil karena saya ada di Departemen Program Studi, ya kami bergerak ketika memang pertama kali kami hadir di tahun 2021, kami punya mimpi yang besar Bapak dan Ibu memiliki sebuah kampus yang berbasis entrepreneurship, ya sama seperti kakak kami, jadi ini perguruan tinggi dengan legalitas yang berbeda Bapak dan Ibu, masih dalam satu yayasan, kami berdiri di Makassar, ya dengan nama STIE Ciputra Makassar, lalu seperti yang saya sampaikan tadi, dengan branding kami menggunakan UC Makassar. Nah, saya coba cerita Bapak dan Ibu, ini saya bukan cerita profil Bapak dan Ibu, tetapi saya mau cerita mengenai idenya, ya. Atau kalau kita bicara spiritnya, rohnya, apa yang menggerakkan kampus kami, ya. Lah, Bapak dan Ibu, terkait dengan, saya akan mulai dari ini Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu mungkin ya tahulah ya,
foto ini siapa? Ini adalah almarhum Bapak Ciputra, ya, founder dari Ciputra Group. Ya, beliau itu Bapak dan Ibu di tahun 2008 itu memiliki sebuah mimpi Bapak dan Ibu. Ya, Bapak Ciputra itu memimpikan 25 tahun ke depan akan lahir 4 juta entrepreneur baru yang ada di Indonesia. Jadi ini mimpi yang luar biasa. Ya, bukan sekedar mimpi yang remeh, bukan sekedar mimpi yang berdasarkan logika, tetapi ini benar-benar dari pengalaman beliau. Lalu beliau saya ingin supaya nanti 25 tahun yang akan datang akan muncul 4 juta entrepreneur baru. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari pesisir, pegunungan, desa, kota, anak petani, nelayan, dan sebagainya, semua akan menjadi entrepreneur. Nah, dari sinilah Bapak dan Ibu, lalu ya kami mencoba untuk menangkap mimpi ini. Ya, dari yayasan mencoba untuk menangkap mimpi ini. Maka kalau sejarahnya ya, pertama memang perguruan tinggi yang ada di bawah Grup Ciputra adalah Universitas Ciputra Surabaya, lalu muncul setelah itu sekolah-sekolah, lalu di dalam perjalanannya Bapak dan Ibu, di tahun 2021 ya kami hadir, kami baru 2 angkatan Bapak dan Ibu, masih 1 program studi, yaitu program studi manajemen. Ya, mimpinya apa? Mimpinya adalah kami selain menyebarkan mimpi dari Pak C, kami juga ingin supaya pendidikan di Indonesia bagian timur itu memiliki kualitas yang lebih baik. Ya, itu mimpi kami, dan itu yang menggerakkan kami supaya apa? Kami harus sukses. Kami harus memiliki pengelolaan yang baik, kami harus bisa ya menyediakan fasilitas dan sebagainya dengan cara yang terbaik Bapak dan Ibu. Jadi kami masih 1 program studi. Lalu apa tantangannya Bapak dan Ibu? Ya, kami hadir ketika pandemi COVID Bapak dan Ibu. Ya, bayangkan kampus baru, lalu bagaimana cara kami ini promo ketika kami masuk ke SMA, ya agak sedikit kesulitan, mereka sangat membatasi. Ya, tetapi dengan cara-cara yang inovatif, dengan cara-cara banyak hal yang dilakukan oleh rekan-rekan baik marketing maupun akademik pada angkatan pertama Bapak dan Ibu, kami bersyukur memiliki 207 mahasiswa. Ya, berat memang Bapak dan Ibu, kami memulai di masa-masa yang benar-benar segala sesuatunya itu berubah secara luar biasa. Nah, lalu tantangan selanjutnya budaya berbeda Bapak dan Ibu. Ya, head of department atau setiap pimpinan atau setiap kepala departemen yang ada di kampus kami di UC Makassar itu semuanya dari Surabaya. Jadi supaya kami bisa menduplikasi dengan sangat cepat, maka semua head-nya dari Surabaya. Saya juga dosen, bahkan sekarang masih berhome base di Surabaya. Ya, nanti akan pindah ya ke UC Makassar, ya, menunggu passing saya selesai, lalu saya akan pindah. Ya, Bapak dan Ibu. Budaya berbeda, kami nggak tahu ini bagaimana cara kami untuk secara cepat untuk mempelajari budaya yang berbeda, budaya Makassar, budaya Bugis, budaya Indonesia bagian timur. Juga buta. Ya, market kami nggak tahu nih, apalagi kondisi COVID, budaya yang berbeda, kami benar-benar buta market. Belum lagi target kami adalah middle up. Jadi pasar kami itu adalah middle up. Nah, ini tantangan yang sebenarnya sangat menarik. Ya, bagi kami memiliki spirit entrepreneurship itu menjadikan ini sebagai peluang yang pasti menarik ini. Ya, sekalipun ini tantangan yang sangat berat Bapak dan Ibu. Awal-awal kami membangun, awal-awal kami berpromosi sangat berat. Tapi kita lihat sukses atau tidak. Ya, bagi kami ya kami bersyukur semua atas anugerah Tuhan. Saya yakin Tuhan yang memberikan yang the best lah dari apa yang sudah kami usahakan. Ya, Tuhan memberikan bagian yang luar biasa. Ya, tahun pertama kami mendapatkan 207 Bapak dan Ibu.
mahasiswa. Satu program studi. Ya, dan ketika kami dapat 207, beberapa teman-teman saya yang ada di sekitar Makassar, mereka melihat, keren juga. Baru tahun pertama sudah dapat 207. Bahkan mereka itu, beberapa kampus teman-teman saya, ya intake-nya itu ada di 206. Maaf, di 100, bahkan di 100 ada 60, hanya satu kelas. Ya, kami ya dengan tantangan yang luar biasa, kami bersyukur Bapak Ibu. Lalu di tahun kedua kami dapat 286, ini program studi manajemen, ya growth-nya sekitar 37,5. Lalu Bapak dan Ibu, ya tahun lalu kami apply akreditasi Lamemba. Ya, lalu di Desember 2022 kami di-assess lapangan. Assessnya itu hanya 1 tahun, jadi kami hanya menyiapkan data 1 tahun 2021-2022, dan sangat bersyukurnya apa Bapak dan Ibu, akreditasi kami baik sekali. Ya, kami tidak perlu mengalami karena kami baru 1 tahun, ya kami mengalami akreditasi baik, tapi langsung meloncat Bapak dan Ibu, baik sekali. Ya, ketika saya berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain juga, mereka selalu berpendapat, itu gara-gara fasilitas. Gara-gara mesti kamu punya dana. Dan saya katakan fasilitas dana itu adalah sebagian kecil dari proses yang kami benar-benar siapkan dengan sangat baik, supaya apa? Supaya memberi yang terbaik bagi customer kami, bagi mahasiswa, ataupun bagi orang tua. Kalau melihat dari tadi malam saya cek growth years to years per tanggal 24 bulan ini dibandingkan dengan bulan yang lalu, growth-nya adalah ini Bapak. Jadi kami mengalami masa-masa yang berat, tapi kami bersyukur Bapak dan Ibu, kami mampu melewatinya, dan kami tahu ke depan pasti akan lebih berat lagi tantangannya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kami bisa mengalaminya. Bagaimana kami merasa bersyukur bisa mencapai target-target yang sudah kami tetapkan. Salah satu jawabannya adalah ini, Bapak. Ada namanya entrepreneurial spirit. Ada roh yang menggerakkan kami, Bapak dan Ibu. Ya, ada mesin yang benar-benar membuat kami terus strong, penuh energi untuk apa? Mencapai target. Setiap departemen bukan hanya akademik, Bapak dan Ibu. Ada PM, property management, mereka menyiapkan fasilitas yang the best. Ya, ada HCM menyiapkan staf maupun dosen yang terbaik, ya ada marketing dan sebagainya. Semua kami punya satu kesepakatan, ya ini Bapak dan Ibu, ya harus semua didorong oleh sifat atau spirit entrepreneurial. Lah apa itu Bapak dan Ibu? Ya saya sebut ini dari proses 2 tahun ini Bapak dan Ibu, saya coba gambarkan ke dalam sebuah bagan yang sederhana Bapak dan Ibu, saya sebut sebagai Triangle of Entrepreneurship University. Ya, ada 3 bagian penting Bapak dan Ibu. Pertama Bapak dan Ibu adalah entrepreneurial culture, budayanya. Ya, budaya entrepreneurship-nya, budaya entrepreneurial yang nanti saya akan jelaskan. Lah, lalu ini akan diturunkan kepada namanya tata kelola yang entrepreneurial. Jadi keseharian kami itu harus memiliki spirit entrepreneurial, spirit entrepreneurship. Lalu setelah itu secara lebih spesifik lagi kita akan turunkan ke dalam namanya akademi. Secara singkat Bapak dan Ibu, ya ketika bicara mengenai budaya, ini budaya yang diciptakan atau nilai-nilai budaya yang diciptakan oleh Bapak Ciputra. Ada integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Salah satunya adalah entrepreneurship. Harus selalu berinovasi. Semua departemen tidak ada kecuali, ya. Lalu akan menyebabkan sustainability. Inovasi itu akan memberikan solusi-solusi sehingga kampus menjadi sustainable. Makanya setiap tahun itu ada namanya, kalau di grup Ciputra itu Innovation Award. Kami bersyukur ya tahun kemarin ya ada 2 yang lolos ya. Dari banyak sebenarnya kami ajukan, setiap departemen mengajukan inovasinya. Ya kalau akademik yang lolos akademik tidak lolos secara nasional,
Tapi kami bersyukur ada sesuatu yang inovasi yang kami buat di akademik. Yang lolos adalah satu di bidang keuangan, bagaimana ya keuangan bisa membuat semua mahasiswa bisa bayar tepat waktu, ya, lalu tidak molor-molor sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, lalu yang kedua ada di PM itu bagaimana kami itu listriknya awalnya adalah premium Bapak dan Ibu. Ya, di PM itu bisa membuat perhitungan yang awalnya kalau kita bayar setiap bulan itu 100 juta. Ya, ada smart perhitungan lalu disampaikan ke PLN bisa turun menjadi per bulan rata-rata sekitar 30 juta. Ya. Lah, dari situ Bapak dan Ibu, maka muncul yang namanya tata kelola. Karena kami setiap hari dituntut inovasi, setiap tahun kita dituntut harus ada inovasi di setiap departemen, maka tata kelolanya juga harus baik Bapak dan Ibu. Seperti penjaminan mutu yang bagus, ya, setiap pedoman itu tertata dengan baik, terdokumentasi, ya, setiap pedoman aturan itu harus dilaksanakan dengan baik, ada audit internal, ya. Ketika di audit ada kesalahan, kelemahan diperbaiki, ada kelemahan, kesalahan selalu diperbaiki, sehingga ya kami selalu memperbaiki diri kami untuk menjadi yang terbaik. Lalu dynamic and speed behavior. Jadi segala karena lingkungan ini dinamis Bapak dan Ibu, lalu cepat semuanya bergerak cepat, maka keputusan-keputusan yang diambil pun juga harus cepat. Inovasi, ya. Lalu bagaimana menciptakan peluang. Kita harus juga smart risk taking. Jadi bagaimana mengambil resiko tetapi yang smart. Lalu customer centric. Ini menjadi salah satu juga budaya kami Bapak dan Ibu. Kepuasan pelanggan, kepuasan mahasiswa, kepuasan orang tua menjadi bagian penting. Ya, sehingga segala sesuatu juga diukur dari yang namanya customer satisfaction. Lalu juga memberikan fasilitas dan pelayanan yang proper. Lah, juga high sense of achievement. Kami dituntut untuk selalu memiliki target yang lebih tinggi. Kalau sudah mencapai tinggi lagi, ya achievement-nya itu harus selalu ditangkap. Ya, pokoknya semuanya saya harus lebih dari ini, saya harus lebih dari sebelumnya dan sebagainya. Fokus pada solusi, smart marketing activity, effective budgeting, strong branding. Nah, inilah secara singkat Bapak dan Ibu. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu, setelah tata kelola yang entrepreneurial inilah yang nanti akan kami turunkan kepada bidang akademik. Ya, kalau secara spesifik ya di bidang akademik. Ya, salah satunya di dalam pembuatan kurikulum. Lah, di dalam kurikulum kami itu terbagi ke dalam satu manajemen, ya basic management. Lalu kami memiliki 4 spesialisasi, ya, dan yang terakhir adalah entrepreneurship. Ya. Lah, secara umum Bapak dan Ibu, kalau kita bicara mengenai timeline kami, ya ini gambaran yang coba saya sederhanakan. Ya, di 3 bulan sebelum hari H, sebelum mereka join dengan kami atau mulai kuliah, itu kami menggunakan konsep coba beli baru. Ya, apa yang kami lakukan open house. Ya, open house ini untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang belum mau join, mereka diminta untuk datang, menikmati semua fasilitas mulai dari lantai 1 sampai lantai ke-7. Ya, lalu ada fun club. Fun club ini bagi mahasiswa yang sudah membayar 3 bulan sebelumnya kami adakan kegiatan supaya apa? Mereka merasakan, oh seperti ini pembelajaran di UC Makassar. Dan apa yang terjadi? Mereka akan cerita ke orang tua, mereka akan cerita kepada teman-teman dan sebagainya. Lalu 2 minggu sebelum mereka masuk, itu kami ada namanya matrikulasi, yaitu dengan mata kuliah namanya Entrepreneurial Leadership Breakthrough. Tujuannya merubah mindset tradisional mereka, mahasiswa, menjadi mindset entrepreneurial. Ya. Lalu di tahun ke-1 sampai 4, itu kami ada 3, kami sebut 3 jalur sukses Bapak dan Ibu. Ya, kegiatan entrepreneurship kami itu ada di namanya Startup Business Club, Family Business Club, dan Corporate. Ya, kita menyadari tidak banyak yang tidak semuanya akan masuk pada namanya startup, ya, membangun usaha, tetapi ada niche market juga, yaitu family business dan corporate entrepreneurship. Mereka bekerja di perusahaan tetapi berbasis entrepreneurial. Maka harapannya profil lulusan kami adalah orang yang memiliki usaha, family business maupun profesional, Bapak dan Ibu. Lah itu Bapak dan Ibu, ya
inilah yang mendorong kami Bapak dan Ibu mencapai pencapaian-pencapaian yang semakin lama semakin tinggi. Karena salah satu tadi sudah saya katakan, salah satu prinsip kami adalah high sense of achievement. Jadi roh Entrepreneurial University inilah yang menggerakkan kami pada kesuksesan demi kesuksesan. Nah, kemudian hari kemungkinan besar akan ada penambahan-penambahan. Ya, yang saya ceritakan adalah berbasis dari apa yang 2 tahun lebih ini kami alami. Yang terakhir Bapak dan Ibu, Pak Ciputra itu mengatakan entrepreneur mengubah sampah rongsokan menjadi emas. Ya, saya menyadari kita sebagai perguruan tinggi swasta seringkali mendapatkan mahasiswa nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya, nomor 1 selalu mereka masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi Bapak dan Ibu, entrepreneurial spirit itu harus menjadikan semua stakeholder, entah dosen, staf, karyawan, itu menjadi seorang entrepreneur. Di mana kita harus berpikir bahwa sesuatu input kita yang mungkin biasa-biasa saja, harus kita buat menjadi emas. Harus kita buat menjadi cemerlang, harus kita buat menjadi orang yang luar biasa, yang dilirik oleh industri, yang dilirik oleh banyak perusahaan, dan dibutuhkan oleh industri. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mencoba bergerak dari yang awalnya kampus konvensional menjadi kampus yang entrepreneurial. Energinya pasti banyak Bapak dan Ibu, apa yang saya alami, apa yang kami alami, ya, tetapi ternyata semangatnya luar biasa untuk mencapai setiap pencapaian demi pencapaian. Saya rasa itu apa yang coba saya share-kan terkait dengan hal-hal ya, apa yang telah kami lakukan dalam konteks entrepreneurial campus atau entrepreneurial university. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Silakan. Oke, terima kasih Dr. Elia. Tadi penjelasannya sangat menarik ya, karena salah satu hal yang memang ditonjolkan itu adalah entrepreneurial spirit. Karena memang kita tahu bahwa itu adalah hal yang paling menonjol dan paling kita kenal dari almarhum Bapak Ciputra sendiri ya. Maka memang dari kampusnya pun itu juga brandingnya harus sama ya, harus entrepreneurial juga, dan itu juga harus ada jiwa entrepreneurialnya itu nggak hanya di dosen-dosennya, tapi juga di mahasiswanya juga yang dilatih untuk punya itu supaya bisa punya competitive advantage nanti ya di dunia kerja dan lain-lain. Oke, terima kasih, menarik banget. Ini mungkin karena memang waktunya ini udah agak mepet, jadi kita penasaran juga nih dengar dari Dr. Freddy. Nah, mungkin aku coba kasih ke MC dulu kayaknya ya, sebelum ke Dr. Freddy. Oke, terima kasih Mbak Melati, terima kasih Dr. Elia, pemaparannya sangat insightful sekali. Baiklah, Sobat MI, kita akan segera beranjak ke segmen selanjutnya. Dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, inovatif, dan terpercaya dalam bidang bisnis dan multimedia. Bagaimana strategi Dr. Freddy Johannes Rumambi, MM, Rektor Institut Bisnis dan Multimedia ASMI untuk menjadi salah satu yang terbaik? Sesaat lagi, Dr. Freddy akan menceritakannya yang akan langsung dipandu oleh Mbak Melati. Setelah yang satu ini, tetap di Mark Plus Goes to Campus. Bangsa Indonesia seperti halnya bangsa-bangsa lain tidak dapat menghindar dari arus derasnya perubahan atau inovasi sebagai akibat canggihnya teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi dalam era globalisasi ini. Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon didirikan pada tahun 1960 oleh almarhum Bapak A.B.J. Tengker. Pada tahun 1962,
Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon atau yang dikenal dengan YLPG mendirikan satu lagi perguruan tinggi swasta, yaitu Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia. Dalam perkembangannya, pada awal tahun 1980, di bawah kepemimpinan Bapak Benny Tenker, AMI dan ASMI berkembang dengan pesat, dan hal itu ditandai dengan berdirinya kampus AMI ASMI yang berlokasi di kawasan Pulau Mas, yang lebih dikenal dengan nama Kampus Ungu. ASMI di bawah kepemimpinan Bapak Benny Tenker berkembang pesat dan menjadi perguruan tinggi unggulan, di mana ASMI sendiri sebagai pelopor di bidang sekretari dan manajemen di dunia pendidikan tinggi Indonesia, dan juga menjadi tempat di mana perkembangan perguruan tinggi swasta di bidang sekretari dan manajemen belajar dari kampus kami. YLPG terus berusaha meningkatkan jenjang pendidikan pada lembaga yang bernaung di bawahnya. Seiring dengan perubahan kebutuhan serta kompetensi dunia usaha dan tenaga kerja pada era global ini, serta perubahan berbagai kebijakan pemerintah, Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon mengambil langkah untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan melakukan penggabungan STATS ASMI dan STIE Kampus Ungu menjadi Institut Bisnis dan Multimedia ASMI atau IBM ASMI, dengan berpedoman pada visi menjadi institusi pendidikan tinggi yang maju, dinamis dan ternama di Indonesia. IBM ASMI siap mencetak profesional andal sesuai dengan misinya, yaitu melaksanakan program yang menekankan pada pemanfaatan multimedia dalam suatu proses bisnis dan pelayanan publik, menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan infrastruktur ICT, Information Communication Technology. Diharapkan bagi lulusan-lulusan yang menempuh studi di Institut Bisnis dan Multimedia mengerti ruang lingkup kerja di abad 21, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki keterampilan di bidang studi mereka masing-masing, dengan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi multimedia yang berkembang pada saat ini. Kedepan, sesuai dengan visi misi IBM ASMI, akan terus menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia internasional, memiliki standar kelulusan internasional dengan dasar yang kuat, yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki integritas yang tinggi untuk turut ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan bangsa Indonesia di tingkat dunia. Bersama IBM ASMI, siap meraih masa depan. Dear Sobat MI, buku Entrepreneurial Marketing Beyond Professionalism to Creativity, Leadership, and Sustainability, karya terbaru dari The Father of Modern Marketing, Profesor Philip Kotler dan Hermawan Kartajaya, Huy Den Huan, Jackie Musri baru saja di-launching di Amazon pada 14 Maret 2023. Simak pembahasan buku ini di dalam The 85th Marketplace Goes to Campus Special Edition, The Campus Online Launch Entrepreneurial Marketing Punakawan Mendunia, Sabtu 1 April 2023 pukul 10.00 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat melalui platform Zoom dan YouTube Marketplace Channel, featuring keynote speech by Profesor Insinyur Nizam MSc, DIC, PhD, IPU, ASEAN Engineer, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Punakawan Mendunia by Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman M Corp, Entrepreneurial Marketing by Dr. Jackie Musri, COO Marketplace
Markplus Inc. Segera daftarkan diri Anda untuk bisa mendapatkan link dan e-certificate melalui form yang kami share di chat Zoom. Baik, Sobat MI, langsung saja saya kembalikan kepada Mbak Melati dan juga narasumber kita, Dr. Freddy Johannes Romabi, MM, Rektor Institut Bisnis dan Multimedia ASMI. Silahkan, Mbak Mel. Oke, thank you, Tika. Selamat siang, Dr. Freddy. Selamat siang. Yang sehat-sehat ya, dokter. Sehat-sehat. Oke, jadi tadi kita sudah lihat videonya tentang IBM ASMI. Nah, sekarang kita penasaran ya, pengen lihat pemaparan dari Dr. Freddy tentang IBM ASMI. Silakan coba kita persilakan. Baik, terima kasih Mbak Melati Ekasari, Mbak Kartika, dan juga rekan saya pada pagi hari ini, Dr. Elia Adnian dari Ciputra, Makassar, ya. Dan yang saya hormati seluruh peserta webinar Markplus Goes to Campus yang sudah bersama-sama kita pada pagi hari ini. Lumayan banyak ya, kurang lebih 416 yang saya lihat yang tercatat atau yang masuk. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi kita sudah mendengarkan daripada Pak Dr. Elia. Nah, kini saya mendapat kesempatan dari IBM ASMI untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan serta apa hal-hal yang tentunya kita hadapi, terutama sesuai dengan judul yang diberikan adalah inovasi dalam pendidikan pasca pandemi COVID-19. Lanjut. Kita ketahui bersama bahwa sejak 1 Desember 2019 COVID-19 itu mulai muncul di Wuhan, Cina, dan pada 2 Maret 2020 itu masuk ke Indonesia, dan tentunya semua bahkan seluruh dunia termasuk Indonesia, termasuk kita semua kaget-kaget dan tidak siap dengan pandemi yang saat itu terjadi. Nah, dengan itu maka banyak sekali hal-hal yang sangat mempengaruhi. Mulai dari seluruh ketika kita di lockdown, kampus semua, bahkan semua aktivitas harus berjalan dari rumah, termasuk IBM ASMI. Jadi seluruh harus melaksanakan pembelajaran lewat online. Dan juga institusi mengalami tekanan-tekanan finansial. Banyak sekolah, universitas mendapatkan tekanan, di mana dapat kita ketahui bersama dengan situasi yang ada, tentunya baik orang tua, siswa juga mungkin yang fresh ataupun yang sedang bekerja mengalami hal-hal penurunan finansial. Sehingga bahkan banyak yang mengusulkan karena kesulitan untuk menunda pembayaran, ataupun ada yang bahkan minta penurunan. Di lain pihak, dengan COVID-19 tentunya menjadi juga percepatan akses digital di semua industri. Nah, ini ada sedikit cerita dari kami, IBM ASMI mengalami. Kami sebenarnya sebelum terjadi COVID-19, Maret 2020 itu, kita udah punya atau sudah menyiapkan, kampus menyiapkan apa yang disebut dengan Learning Pro. Learning Pro itu kita siapkan untuk aplikasi ini, di mana seluruh mulai dari mahasiswa, dosen, dan proses pembelajaran, input materi, semua itu sudah kita siapkan. Namun demikian, sebelum COVID itu sangat sulit untuk dapat kita lakukan secara sempurna. Karena tadi semua dosen juga termasuk mahasiswa masih terbiasa dengan
cara-cara yang lama. Sehingga aplikasi yang sudah kita siapkan itu boleh dikatakan baru bisa berjalan kurang lebih 30%. Namun demikian, apa yang terjadi dengan adanya terjadi COVID pada bulan Maret, banyak yang karena kita tiba-tiba kan, kita waktu dunia pendidikan itu tidak semua dalam berjalan normal-normal, tiba-tiba harus di-lock, tidak ada perkuliahan sama sekali, kampus tutup. Nah, seperti apa? Nah, kami bersyukur ternyata kami sudah siap dengan Learning Pro, aplikasi yang sudah kita siapkan. Jadi dalam waktu 1 minggu, 2 minggu itu, kita langsung sosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen, dan kita bisa langsung. Jadi kita termasuk kampus yang, IBM ASMI termasuk kampus yang pertama yang siap melaksanakan kegiatan pembelajaran lewat online. Dan itu tadi saya bilang suatu hal yang menguntungkan, di mana yang dulunya sulit sekali kita menjalankan karena dosen dan mahasiswa tidak terbiasa. Ini dipaksa dan kita akhirnya bisa menjalankan kegiatan tadi dengan begitu cepat dan siap. Silakan lanjut. Slide berikut, maaf. Oke. Ini saya sedikit menjelaskan bahwa ini adalah Institut Bisnis Multimedia ASMI. Kita ada di Jalan Pacuan Kuda, Pulau Gadung, Pulau Mas. Ya, lokasi kita sebenarnya sudah banyak yang cukup kenal karena kampus kita sudah memasuki usia yang ke-60, cukup lama, ya, dan sangat dikenal dengan apa yang disebut dengan kampus ungu. Ya, tadi sudah disebutkan mulai dari dulu akademi sekretaris dan manajemen, ada peleburan menjadi sekolah tinggi, disatukan, dan terakhir tahun 2010 kita menjadi Institut Bisnis dan Multimedia yang terdiri dari 3 fakultas, yaitu Ekonomi, Fakultas Ilmu Administrasi Sekretari, dan Fakultas Komunikasi dan Multimedia. Ya. Dan ini adalah yang kita junjung, adalah kampus Pancasila memiliki program entrepreneur tangguh, memiliki kerjasama dengan industri dan menunjang magang para mahasiswa, juga transformasi digital, pemberdayaan masyarakat lingkungan hidup, dan memiliki pemberdayaan masyarakat akan mitigasi bencana alam. ASMI juga mendorong persaudaraan torang semua bersaudara. Lanjut. Ya, salah satu keunggulan yang dapat saya sampaikan di sini bahwa IBM ASMI saat ini dan sudah cukup lama menjalankan apa yang kita sebut dengan ASMI Entrepreneur Center, yang juga sangat kita ngangkat untuk meningkatkan jumlah mahasiswa, di mana pendirian ASMI Entrepreneur Center ini dengan tujuan agar mendidik, membekali pengetahuan, wawasan, menjadi entrepreneur bagi para mahasiswa. Jadi mahasiswa ini dan semua ini wajib untuk mengikuti mata kuliah ini, memiliki kita didik, dan dengan bekerja sama khusus ya dengan UMKM yang tergabung dari Himpunan Pengusaha Mikro dan Usaha Kecil KIPMIKindo, kita mendidik mereka sampai dengan bisa menjadi pengusaha. Kita juga tiap tahun dengan dikumpul seluruh dosen, dibimbing seluruh dosen mata kuliah entrepreneur, dan mereka harus memaparkan dan menjual ataupun menunjukkan hasil-hasil daripada apa yang sudah diajarkan lewat aksi para mahasiswa menyelenggarakan kegiatan entrepreneur yang sudah mereka tekuni sesuai dengan bidang dan minat mereka masing-masing. Lanjut. Nah,
Berikut ini adalah suatu kegiatan yang juga sangat kami angkat dan ini sangat berhasil, yaitu di mana kita mengadakan Community Development Program bersama-sama dengan Korem 052 dengan dunia usaha. Jadi dasar daripada kegiatan ini, terutama seperti yang kita angkat dari awal mengenai COVID, sangat dirasakan bahwa di banyak sekali pemuda-pemudi kita, terutama dari kalangan golongan ekonomi yang terdampak dengan situasi, terutama tadi juga berkaitan dengan perekonomian, pendapatan orang tua maupun juga bagi usia kerja yang sudah bekerja yang sangat terdampak. Nah, untuk itu kami bersama-sama dengan Korem 052 mengadakan perjanjian kerjasama yang disebut dengan Community Development Learning, yaitu bersama-sama Korem 052 mencari para usia kuliah, anak-anak usia yang berkuliah, yang bekerja, maksud saya, bukan berkuliah, bekerja, yang terdampak. Nah, dari Korem itu mencari calon-calon yang terdampak dan IBM ASMI dengan pengalaman oleh instruktur, yaitu dosen-dosen IBM ASMI, menyelenggarakan pelatihan. Kita latih mereka bersama-sama selama 1 bulan. IBM ASMI memberikan materi-materi mengenai entrepreneurship, sementara dari Korem 052 memberikan materi-materi khusus untuk kedisiplinan yang kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, namun demikian, seperti tadi disinggung oleh Pak Elia bahwa ada triangle entrepreneur. Nah, kita juga melaksanakan itu dengan tidak hanya Korem dengan IBM ASMI, tapi kita juga menggandeng dengan dunia usaha. Ya, kita menggandeng para perusahaan-perusahaan yang berada tentunya khususnya di wilayah yang ada di daerah Korem 052, yaitu kita berhasil mendapatkan 33 perusahaan yang bekerja. Nah, dari para pencari kerja yang kita didik itu, kita bagi dengan 2 kelompok, yaitu 30 orang untuk dididik menjadi siap bekerja, yang akan kita berikan masuk di perusahaan-perusahaan, dan 10 yang langsung mereka siap untuk berwirausaha. Ya, jadi kita tidak memaksa. Jadi mana siapa yang siap berwira swasta, kita didik tersendiri, sementara yang siap untuk bekerja. Dan sampai dengan saat ini puji syukur mereka semua diserap oleh dunia usaha yang tadi saya sampaikan, sudah bersama-sama kita undang untuk menjadi triangle antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan government, dalam hari ini Korem 52. Nah, kegiatan mereka tidak kita lepas saja setelah selesai mereka, tapi sampai dengan saat ini kita selalu berhubungan dengan para perusahaan-perusahaan bersama dengan Korem, menanyakan apa hal-hal yang perlu ditingkatkan atau bagaimana sikap daripada para pekerja yang sudah kita berikan kepada perusahaan atau dimasukin dalam perusahaan. Apabila memang masih kurang, akan kita tetap bimbing untuk meningkatkan kemampuan mereka. Di samping itu, ada hal lain yang perlu saya sampaikan, tidak di sini, bahwa IBM ASMI juga berkaitan juga dengan ini, memberikan beasiswa kepada 25 atlet nasional. 25 atlet nasional bulu tangkis terutama, dan kita memberikan mereka beasiswa full dan dibina dalam kelas tertentu.
Nah, di antaranya itu kalau kita tahu bersama baru minggu kemarin ada mahasiswa atas nama Rian Muhammad Ardianto, itu merupakan mahasiswa IBM ASMI, dan juga ada Markus Gideon dan sebagainya, Fitriani. Kita mendidik mereka kurang lebih dari 25. Nah, tidak terasa dengan mahasiswa berprestasi ini kita memberikan beasiswa, dapat kita bayangkan kalau mahasiswa itu diajak untuk berpromosi, kita harus bayar seperti apa kira-kira. Tapi ini kita tidak berpikir awal sampai di sana. Tapi dengan mereka tiap mendapat juara, kita sampaikan di media sosial kita. Nah, itu menjadi promosi daripada mahasiswa-mahasiswa yang ada di IBM ASMI. Lanjut. Ya, ini mungkin sebagai penutup bahwa kita mengetahui bersama bahwa tantangan daripada kita ya, bahwa volatility, uncertainty, complexity, ambiguity itu sangat berpengaruh terutama terhadap lingkungan, ekonomi, sosial. Maka para mahasiswa itu harus diberikan pengetahuan, skill, attitude, dan nilai sehingga mereka mempunyai kompetensi di bidang masing-masing. Nah, ini yang dicanangkan IBM ASMI, yaitu sejalan dengan apa yang tadi juga kebijakan pemerintah kita, Kementerian Pendidikan, dan bahwa harus ada sinergitas baik dari pengajar, orang tua, komunitas, pemerintah, dan industri. Nah, ini dapat langsung saya sampaikan lewat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana di IBM ASMI memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang di satu program studi untuk dapat mengambil mata kuliah di program studi yang lain, baik di dalam, dan juga kita memberikan kesempatan untuk mahasiswa dapat mengambil perkuliahan mata kuliah tertentu di kampus-kampus yang lain. Dan terakhir yang perlu saya sampaikan, dalam upaya meningkatkan juga institusi IBM ASMI, bulan yang lalu IBM ASMI bersama-sama dengan Marplus, Bapak Hermawan, dan juga Pak lewat Pak Nursi sudah melaksanakan perjanjian kerjasama antara Marplus dengan IBM ASMI, juga bersama-sama dengan 48 universitas yang ada di Indonesia terkait dengan Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Kristen. Kita sudah bekerja sama secara bersama-sama dengan yang saya sampaikan tadi. Tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, terutama tridharma perguruan tinggi, baik pengajaran, pendidikan, pengabdian, dan pengabdian masyarakat. Demikian, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Melati. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Dr. Freddy. Tadi mantap juga ya kita lihat untuk bisa membangun tadi ya, itu kan sebenarnya adalah respons kita terhadap situasi yang memang suka ya sekarang, yang memang tidak bisa ketebak dan sudah terbukti dengan adanya COVID. Tapi untuk menghadapi itu semua, yaitu butuh adanya peran aktif juga ya dari kampus. Kayak tadi ada entrepreneurial center ya kalau nggak salah. Terus juga ada community development program juga, kolaborasi gitu ya sama Korem. Terus juga tadi untuk bisa membangun ekosistem aktivitas akademika juga, itu yang perlu diperhatikan tadi dari knowledge, skill, attitude, itu yang nantinya bisa untuk mendukung pendidikan ke depannya ya sampai 2030 tadi udah dipetain sama Dr. Freddy. Nah mungkin kalau
untuk tanya jawab, aku langsung serahkan dulu ke MC, karena nanti ini pertanyaannya udah dikumpulin juga ya dari tadi yang udah nanya-nanya di kolom chat. Ini aku kasih dulu ke Tika, silakan. Terima kasih Mbak Melati. Baiklah Sobat MI, kita langsung saja ya Pak ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan untuk kedua narasumber kita, yaitu pertama untuk Bapak Dr. Elia, yaitu mohon bagaimana membangun dan membentuk energi dalam tim sehingga mencapai target yang ditetapkan STIE Ciputra Makassar dari Rusman Latif ATVI. Silahkan kepada Dr. Elia terlebih dahulu. Baik, Bu. Itu ada pertanyaan juga dari Pak Ismu. Apakah sekalian saya mungkin boleh satu pertanyaan dulu ya Pak, mengingat waktunya yang sudah semakin tipis ya. Baik, terima kasih. Nanti bisa dijawab, maaf Pak, mungkin nanti bisa dijawab via kolom chat aja Pak. Oh, baik. Ya. Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Latif, ya saya akan jawab di departemen saya saja Bapak dan Ibu, karena setiap departemen punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadi di Prokdi itu ketika saya melakukan wawancara terhadap dosen baru, ya karena kami masih baru, jadi dari 2020 itu saya selalu melakukan wawancara, selalu saya katakan kondisi realnya. Apa yang akan dihadapi? Ya, bahwa beban itu pasti akan berat. Ya, bukan hanya tridharma, tapi tugas-tugas. Lalu saya harus menjelaskan bahwa setiap kita itu harus ada high sense of achievement, lalu harus ada inovasi setiap dosen untuk melakukan sesuatu di setiap pekerjaannya. Jadi saya harus memberikan gambarannya terlebih dahulu. Juga pekerjaan yang kita lakukan itu harus serba cepat. Ya, ada beberapa dosen yang latar belakangnya bukan pendidik, ya mereka latar belakangnya non dari dosen ya, ya di industri. Saya selalu katakan Bapak dan Ibu itu harus beradaptasi secara cepat. Paling tidak paling lama 1 semester itu harus bisa beradaptasi. Ya, karena apa? Itu yang dibutuhkan. Ya, gambaran-gambaran ini itu membuat mereka berpikir, apakah saya mau masuk nggak ya ke UC Makassar atau STIE Ciputra Makassar, khususnya di Prodi Manajemen, atau saya nggak usah. Dan saya selalu kalau enggak, ya udah Bapak dan Ibu ya udah. Lah, ketika mereka sudah iya, berarti mereka sudah punya gambaran bahwa jalan yang akan mereka hadapi itu bukan hal yang jalan tol, tetapi ada jalan yang berkelok-kelok. Memang butuh sesuatu yang energi yang besar. Jadi mereka akan memperkirakan sendiri. Lalu yang kedua adalah fasilitas, ya, atau pelurunya. Kalau kita akan membebankan sesuatu kepada bawahan kita, maka yang harus kita lakukan adalah pelurunya apa? Ya. Nah, saya bersyukur di tahun pertama Bapak dan Ibu, saya mengajukan 4 dosen untuk studi S2 dibiayai oleh yayasan. Semua di-accept, lalu di tahun ini, ya di tahun ini itu juga ada 1, jadi ada 5 dosen kami, ya dengan semua full dibiayai. Ya, jadi mereka merasa iya ada semangat bagi mereka untuk mereka harus selesaikan, mereka harus gara-gara saya berkontribusi, saya harus lebih berkontribusi juga kepada lembaga, lalu juga penelitian dan publikasi, ya Bapak dan Ibu. Ya, saya selain di Prokdi, sementara karena semua kebanyakan masih junior, maka saya juga sebagai head di LPPM, maupun ada satu departemen lagi namanya TLC, Teaching Learning Center, yang memang khusus untuk pembelajaran. Nah, saya bersyukurnya adalah apa? Karena saya masih pegang ini, maka semua biaya publikasi, penelitian dosen, ya, kita biayai. Bahkan sekarang untuk periode yang budgeting yang depan itu, bagi dosen yang mau naik dari TP ke AA, butuhnya berapa? Kita lihat, misalnya butuh 2 penelitian berapa? 5 juta, 6 juta, kita akan biayai. Lektor ke lektor kepala, asisten ahli ke lektor kepala, kira-kira targetnya apa? Butuhnya berapa? Kita akan biayai. Jadi berbasis itu. Ya, juga pelatihan-pelatihan yang ada, semua dananya ada di TLIC, Teaching Learning Innovation Center, ya.
dosen mau apa, bidangnya apa, digital marketing, ya udah silakan kirim email, kalau misalnya dananya cukup ya kita biayai. Semua kita coba untuk berikan fasilitas, kita berikan peluru supaya apa? Mereka bukan hanya tertumpuk banyak tugas. Selain itu Bapak dan Ibu, kebiasaan kami itu nggak ada debat kusir. Karena debat kusir ketika memperdebatkan sesuatu itu energinya itu luar biasa. Maka peran head setiap departemen itu penting. Kalau misalnya ada perdebatan untuk menentukan sesuatu, ya udah head akan memberikan kebijakan. Ya, harus seperti ini. Ya, saya putuskan seperti ini, selesai. Dan juga yang penting juga adalah jangan ada hard feeling. Kami punya budaya kalau misalnya kita tidak mencapai achievement, ya dimarahin atau diberitahu di depan umum itu atau di depan rekan-rekan yang lain itu sesuatu yang biasa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya harus improve. Makanya kita berusaha untuk tidak ada hard feeling. Misalnya saya dimarahin oleh wakil ketua bidang akademik, ya di depan teman-teman dosen yang lain. Elia, kamu itu harusnya seperti ini. Ya udah, saya terima. Ya, lalu kita harus improve. Karena hard feeling sekali lagi dan juga tadi debat kusir itu energinya luar biasa, bagi saya harus buang itu di departemen saya. Ya. Dan terakhir adalah reward and punishment. Jadi beberapa hal ini mulai memberikan gambaran, lalu memberikan peluru, lalu memberikan jangan ada hard feeling maupun jangan ada debat kusir, lalu reward and punishment yang sesuai. Ya, saya rasa itu akan mendorong orang, akan membangun energi orang, membentuk energi orang, bawahan kita atau dosen-dosen khususnya, itu menjadi selalu akan mencapai pencapaian yang lebih tinggi lagi. Ya, saya rasa itu untuk Pak Latif. Lalu satu jawaban untuk Pak Ismu yang terkait dengan membentuk entrepreneur yang sulit, ada banyak, tetapi satu yang perlu dicoba selain budaya dari founder yaitu inovasi. Ya, setiap departemen di dalam perguruan tinggi apapun itu namanya wajib minimal satu periode ada satu program yang inovatif, yang berbeda dari yang belum pernah ada, bahkan yang belum pernah ada, sehingga apa? Sehingga ada keinginan untuk selalu berinovasi. Ya, itu jawaban saya terkait dengan beberapa pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Dr. Elia. Selanjutnya mohon penjelasannya Pak, hal apa yang dilakukan IMB menarik minat calon mahasiswa atau masyarakat memilih kuliah di IMB, khususnya Prodi Multimedia? Dan masih dari orang yang sama, dari Rusman Latif, Advi, pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Freddy. Kepada Dr. Freddy, kami persilahkan. Mohon maaf. Mau diulangi lagi tadi. Oke. Boleh. Baik, pertanyaannya adalah, mohon penjelasannya Pak, hal apa yang dilakukan IMB menarik minat calon mahasiswa atau masyarakat memilih kuliah di IMB, khususnya Prodi Multimedia? Silahkan kepada Bapak Dr. Freddy, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan calon mahasiswa khususnya di Prodi Multimedia. Jadi kita setiap tahun IBM ASMI itu melakukan kegiatan ASMI Education yang dilaksanakan hampir 1 minggu. Jadi di sana kita pertama mengundang para pakar-pakar bidang multimedia terkait dengan hal-hal yang terbaru. Baru kedua juga kita melakukan expose hal-hal daripada apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa IBM ASMI Multimedia dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan lomba yang berkaitan dengan multimedia. Juga pembicara-pembicara kayak tahun kemarin kita undang pakar robotik dan sebagainya. Nah, di sanalah
hal-hal yang kita lakukan ya di samping tentunya penguatan-penguatan terhadap prodi itu sendiri, yaitu penguatan pada dosen-dosen, baik daripada pengajaran, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Kira-kira itu yang kami lakukan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Freddy. Selanjutnya ada closing statement dari Mbak Malati. Silakan Mbak Malati. Oke, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah gimana caranya kita selalu menumbuhkan mindset entrepreneurial, karena sebenarnya dengan mindset seperti itu, kita akan selalu punya ide untuk terus berinovasi ke depannya, sehingga kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan-perubahan di luar sana, baik itu perubahan yang memang kita sudah prediksi sebelumnya, atau bahkan perubahan yang memang surprising, satu contohnya kayak COVID kemarin, nah itu yang nanti akan bisa mempersiapkan kita untuk bisa fleksibel dan agile juga ya untuk berubah gitu. Jadi nggak perlu kelabakan di awal, karena kita sebenarnya udah siap untuk berubah dan kita juga udah punya resource untuk menghadapi perubahan tersebut. Itu kira-kira, Tika. Terima kasih Mbak Malati. Sobat MI, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Markplus Goes to Campus episode kali ini. Bagi Sobat MI, jangan lupa saksikan terus Markplus Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Elia, Bapak Dr. Freddy, dan juga Mbak Malati yang sudah menjadi moderator pada siang hari ini. Saya Kartika, beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe Markplus Channel untuk mendapatkan update terbaru. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat MI yang menjalankannya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Mel. Sukses. Cakrawala emas berharapan, memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati merebut impian, seolah akan terhambat. Lampu menerjang menerkam, melumpuhkan daya juang, mengancam hancuran. Pernahkah menyiksa tanpa ampun menewaskan? Adakah di sini sebekas penjara harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, bukan bilang bagai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, berjuang membelah keangkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sambil petunjuk asaku merasuk. Usia adalah penyintas cobaan ringan.